Assalamualaikum, hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini saya mau berbagi resep kue lapis yang cara buatnya mudah banget ya, apalagi bahannya yang super ekonomis. Mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan wadah yang kering, kemudian masukkan tepung beras sebanyak 80 gram atau setara dengan 8 sendok makan seperti ini. Tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 40 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Kemudian tepung terigu sebanyak 20 gram atau setara dengan 2 sendok makan. Selanjutnya masukkan gula pasir sebanyak 100 gram atau setara dengan kurang lebih 7 sendok makan atau disesuaikan dengan selera ya. Tambahkan setengah sendok teh garam dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Kemudian selanjutnya kita aduk semua bahan kering sampai tercampur rata. Setelah semua bahan kering tercampur rata, kemudian kita masukkan santan sebanyak 350 ml dengan kekentalan sedang secara bertahap ya. Santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml ya. Kemudian saya tambahkan air sampai volumenya menjadi 350 ml. Jangan lupa untuk santannya ini harus dimasak dulu ya teman-teman, supaya kuenya lebih awet dan gak cepet basi. Setelah semua bahan tercampur rata, kemudian kita saring supaya tidak ada bahan yang menggumpal atau bergerindil ya. Dan untuk hasil air adonan setelah disaring ini sekitar 500 ml ya. Karena saya membutuhkan adonan sebanyak 550 ml, jadi saya tambahkan air matang dengan suhu ruang sebanyak 50 ml. Selanjutnya kita bagi adonan menjadi dua bagian. Nah, ini adonannya sudah saya bagi menjadi dua bagian dengan takaran masing-masing. Selanjutnya kita beri warna sesuai dengan selera. Dan untuk adonan yang pertama saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian kita campurkan dengan sedikit adonan lalu aduk sampai tercampur rata. Dan untuk adonan yang pertama ini saya sisihkan dulu ya. Selanjutnya untuk adonan yang kedua ini saya tambahkan satu bungkus pop es rasa stroberi ya. Kalau teman-teman mau pakai rasa yang lain boleh ya, disesuaikan dengan selera. Kemudian selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian selanjutnya untuk adonan yang ini akan saya bagi menjadi dua bagian ya. Nah, ini dia adonannya sudah saya bagi menjadi dua bagian ya dengan takaran masing-masing. Selanjutnya untuk adonan yang ini saya sisihkan dulu. Selanjutnya untuk adonan yang ini saya tambahkan pewarna merah rose makanan dicampur dengan pewarna merah tua makanan secukupnya ya sampai mendapatkan warna yang diinginkan. Setelah semua adonan selesai diberi warna, kemudian kita kukus. Selanjutnya siapkan kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dulu dan jangan lupa untuk tutupnya harus dilapisi menggunakan lap yang bersih ya, supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan. Di sini saya menggunakan cetakan kue talam yang berukuran diameter 5 cm ya, dan untuk cetakannya ini harus diolesi tipis-tipis dengan minyak goreng dan dipanaskan terlebih dulu juga.
Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan yang pertama yang berwarna pink agak muda ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 mili. Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru ke dalam cetakan, untuk adonannya harus diaduk-aduk dulu ya teman-teman, supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Kemudian selanjutnya kita kukus selama 3 menit menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 mili ya. Kemudian kita kukus lagi selama 3 menit. Setelah 3 menit buka kembali tutup kukusannya, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna pink agak muda ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 mili. Lakukan secara berulang untuk penuangan adonannya ya, secara selang-seling. Jadi untuk susunan lapisan warnanya ada pink muda, putih, seterusnya seperti itu ya sampai dengan adonannya habis. Dan masing-masing lapisan kita kukus selama 3 menit. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya. Setelah adonan lapisan warna pink muda dan putihnya selesai, kemudian selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna pink agak terang ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 mili ya. Dan untuk adonan lapisan warna pink agak terang ini kita lakukan sebanyak 2 lapisan. Dan untuk adonan lapisan warna pink agak terang yang pertama ini kita kukus selama 3 menit ya. Setelah 3 menit buka kembali tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan pink agak terang yang terakhir ya, sebanyak 5 mili atau sampai dengan adonannya habis. Kemudian selanjutnya untuk adonan lapisan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya. Setelah 20 menit buka tutup kukusannya. Nah, ini kuenya yang sudah matang. Kemudian matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya untuk kuenya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin atau bisa dengan bantuan kipas angin baru dikeluarkan dari cetakan ya. Setelah kuenya dingin, kemudian kita keluarkan dari cetakan. Alhamdulillah hasilnya cantik banget ya teman-teman. Dan untuk teksturnya ini lembut, kenyal, dan legit ya. Kita coba sekali lagi. Kue lapis yang satu ini selain tampilannya yang super cantik, apalagi rasanya yang enak, cara buatnya mudah banget ya teman-teman. Satu resep ini menghasilkan kue lapis sebanyak 11 piece. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.